1 Tawarik pasal 10 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari Arba dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Saya memberikan tema khotbah hari ini, yaitu mati karena tidak setia terhadap Tuhan. Mati karena tidak setia terhadap Tuhan. Orang yang tidak setia sama Tuhan mati. Amin. Ini firman. Amin. Kita lihat di sini, Saul mati karena tidak setia sama Tuhan. Itu Saul mati. Saul ini bukanlah orang yang baru mengenal Tuhan. Saul bukanlah orang yang baru bertobat. Saul adalah orang yang sudah lama mengenal Tuhan dan dia diangkat oleh Tuhan menjadi raja. Amin. Menjadi raja. Tapi kenapa Saul dibunuh Tuhan? Pertanyaannya karena Saul tidak setia. Amin. Saul mulai menyimpang. Saul mulai memberontak. Saul mulai melawan. Saul mulai tidak taat. Saul mulai tidak setia. Itulah Tuhan membunuh dia. Amin. Tuhan membunuh. Karena Tuhan cari orang yang setia. Tuhan cari orang yang takut sama Tuhan. Tuhan cari orang yang taat sama Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak taat, tidak setia sama Tuhan, walaupun dia kenal baik Tuhan, Tuhan bunuh dia. Karena Tuhan mau cari orang setia. Amin. Tuhan cari orang yang setia. Setia itu dicari Tuhan. Amin. Itu orang setia dicari Tuhan. Kesetiaan ini yang dicari. Semua orang cari yang namanya kesetiaan. Mau kerja di kantor apapun, butuh orang setia. Bukan Senin Kamis. Sudah diangkat jadi pegawai. Minggu ini masuk, minggu depan tidak masuk. Setia ke tidak? Amin. Ya Paca ini orang setia ini. Nah, saya kenal baik Paca ini. Brimob yang paling setia sudah. Ya. Setia. Laksanakan tugas dengan baik. Amin. Tidak ada pegawai yang setelah diangkat dia bilang tahun depan baru saya masuk kerja. Tidak ada. Sebelum dia diangkat jadi seorang pegawai, jelas ada aturan-aturan. Amin. Aturan-aturan dia harus dia lakukan, yang harus dia buat. Yang dia harus tanda tangani semuanya. Bahkan kalau dia sudah diangkat menjadi seorang pegawai atau jadi seorang prajurit, setia. Amin. Setia melakukan semua tugas. Sebagai polisi, tentara, setia melakukan tugas menjaga keamanan NKRI. Amin. Jadi kalau tengah malam Paca dapat perintah, tidak peduli mama tua mau apa terserah di situ. Saya jalan sudah. Amin. Itulah tugas sebagai seorang abdi negara. Kalau tugas sebagai seorang abdi negara saja kita belajar taat, kita lakukan dengan baik, setia semuanya ya untuk melakukan semua perintah atasan kita atau pemimpin kita, apalagi Tuhan. Amin. Seorang pegawai kalau dia tidak setia, hukumannya apa? Dipecat.
dipecat, tidak ada macam-macam. Ya. Bulan lalu kita dengar berita gembar-gembor Kapolres Bajau dipecat, tidak ada macam-macam, dipecat. Tadi saya nonton lagi, dia menggugat karena dia dipecat. Dipecat tidak ada macam-macam. Ferdi Sambo bintang berapa? Bintang 2. Polisi salah pecat. Amin. Kalau pecat hidup ke tidak? Hidup ke mati? Pecat. Mati. Ekonomi, rumah tangga, keluarga, semuanya mati habis. Pecat dari mati. Hari ini firman Tuhan mengatakan kita, orang yang tidak setia, ya dikatakan mati karena tidak setia terhadap Tuhan. Tuhan punya aturan ketat. Amin. Tuhan punya aturan ketat. Dunia saja punya aturan, apalagi Tuhan. Ikut Tuhan itu kita harus ya taati dia punya aturan. Semua aturan kita harus ikut. Semua aturan kita harus lakukan. Ya, sebentar kami rencana untuk jam 3 berangkat dari sini ke Kupang untuk mengikuti rapat kerja daerah GB CNTT. Ini taat, amin. Sebagai seorang hamba Tuhan dipercayakan menjadi seorang memimpin GB Kabupaten Belu, taat, lakukan, amin. Tidak mau macam-macam. Mama itu juga begitu, ya. Mungkin besok lusa akan pergi ke Kupang juga. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita ikut Tuhan, maka kita terima semua aturan, amin. Semua aturan yang diberikan Tuhan, semua kita harus berani taat untuk melakukan semuanya. Kalau kita tidak taat untuk melakukan semuanya, maka dikatakan dia akan mati karena dia tidak setia. Tuhan Allah yang kita sembah bukan Allah yang main-main, bukan Allah buatan tangan manusia. Tapi Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan Allah yang menciptakan kita, amin. Menciptakan langit dan bumi, laut dan segalanya. Oleh sebab itu kita harus tunduk pada perintah Tuhan, taat pada Tuhan, setia pada Tuhan. Karena Tuhan mau mencari orang-orang yang setia. Setia melakukan semua perintah Tuhan. Setia melakukan firman Tuhan. Tunduk pada Tuhan. Dan siap memberikan hormat. Siap, saya mau melakukan. Amin. Saya mau melakukan, saya mau mengerjakan semuanya. Itulah anak Tuhan. Ketika saya mengenal Tuhan, saya mulai belajar bergaul dengan Tuhan. Saya mulai intim dengan Tuhan. Saya mau belajar taat sama Tuhan, amin. Setia sama Tuhan. Sampai kapanpun saya tetap setia sama Tuhan. Menghadapi situasi yang sulit apapun tetap setia sama Tuhan. Karena itu merupakan satu aturan yang diberikan Tuhan buat saya, untuk saya tetap laksanakan semua aturan Tuhan. Saya tidak menyimpang daripada panggilan Tuhan. Saya tetap setia sama Tuhan. Tetap setia terhadap Tuhan. Saudaraku, kalau dibayangkan, kalau suami istri kalau tidak setia, apa yang terjadi? Suami istri kalau tidak setia, apa yang terjadi? Yang sudah berkeluarga, Mama Indah bagaimana? Bapak Pacar bagaimana? Pak Minggus, kalau suami istri kalau sudah tidak saling setia, apa yang terjadi? Ujung-ujung jadi apa? Banyak rumah tangga yang hancur karena tidak saling setia lagi. Amin. Sudah tidak setia. Di mana-mana rumah tangga yang hancur karena tidak setia. Suami tidak setia sama istri, istri tidak setia sama suami. Suami pergi sendiri, istri pergi sendiri. Itu sudah tidak setia lagi. Oh, kalau dulu masuk kenalan pertama, mungkin lagu setia-setialah itu dipakai juga itu. Amin. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setianya sampai mati. Waktu pacaran itu langsung dipegang tangan. Setia, setialah,
kita harus setia sama seperti Tuhan Yesus ya. Harus setia seperti Tuhan Yesus, dia setia sampai mati. Tapi setelah sudah jadian, ya, sudah jadi, berjalannya waktu, mungkin dia lihat mama tua sudah giginya satu sudah mulai hilang, ya, gigi satu sudah mulai hilang, dia rambut sudah mulai putih. Sekarang tidak lihat juga gigi hilang, gigi masih bagus juga. Sekarang ini kalau zaman dulu mungkin giginya hilang satu. Sekarang ini giginya masih baik, semuanya masih bagus. Tapi karena dia lihat lagi yang lain, terpengaruh, tergoda, maka kesetiaan itu sudah mulai tawar. Terjadi masalah, terjadi bentrokan, terjadi persoalan, terjadi kekacauan, terjadi perceraian karena akibat tidak setia. Amin. Tidak setia. Manusia saja membutuhkan saling percaya, saling setia, saling berkorban, saling mengasihi, apalagi Tuhan. Kalau kita memelayani Tuhan, mau menjadi anak Tuhan yang baik, kita juga harus setia sama Tuhan. Amin. Setia, sungguh-sungguh setia sama Tuhan. Mau datang pada Tuhan, mau beribadah pada Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan. Itulah orang-orang yang mau setia dengan Tuhan. Tapi kalau tidak setia sama Tuhan, hukumannya adalah mati. Tidak ada macam-macam, saudara. Tidak ada tawar-menawar, mati. Tuhan memberikan jaminan bagi orang yang setia sama Tuhan. Setia sama Tuhan. Alasan Tuhan membunuh Saul, yang pertama karena Saul tidak setia terhadap Tuhan. Amin. Saul tidak setia. Saul tidak setia terhadap Tuhan. Dulunya Tuhan pakai dia, angkat dia jadi raja. Dia melakukan semua kebaikan, melakukan semua yang Tuhan mau. Tapi setelah dia sudah mulai menanjak naik, ya, dia punya kedudukan semakin kuat, kekayaan semakin banyak, semakin melimpah. Dia sudah mulai menyimpang dari Tuhan. Dia sudah mulai menyimpang, tinggalkan Tuhan. Dia tidak setia sama Tuhan. Jadi yang pertama, Saul mati karena tidak setia sama Tuhan. Itulah alasan Tuhan membunuh. Yang kedua, Saul tidak berpegang pada firman Tuhan. Amin. Perintah. Ini berpegang pada perintah. Saya yakin kalau suami istri itu makin saling mengasihi. Ya. Kalau diminta kasih saya air 1 gelas dulu, lalu istrinya bilang ambil sendiri di dapur sana, kira-kira baik atau tidak? Mama itu baik atau tidak? Ya, hati-hati, tunjukkan kesetiaanmu, amin. Tunjukkan kesetiaanmu. Ini di sini ini siapa? Diana dengan Vera Jeli jadi saksi bagaimana kalau bapak bilang, aduh kasih air 1 galon, mama tua langsung suruh ambil di dapur atau bawa datang. Iya, lihat. Jadi harus setia, amin. Menunjukkan saling percaya diri, saling mengasihi, berpegang pada sumpah janji, amin. Karena kalau sampai kita tidak setia, ingat baik, hukuman adalah kematian. Orang yang tidak setia sama Tuhan, hukumannya adalah kematian. Amin. Tuhan tidak mau orang percaya selingkuh. Zaman ini selingkuh di mana-mana. Pengertian selingkuh itu apa? Ada yang tahu selingkuh itu apa? Pengertian selingkuh. Pengertian daripada selingkuh. Tuhan tidak suka dengan orang yang selingkuh. Tinggalkan Tuhan, selingkuh dengan yang lain. Kenapa Tuhan tidak mau kita selingkuh? Karena kita ini milik Tuhan, amin. Kita milik Tuhan, kita ini kepunyaan Tuhan. Tuhan membeli kita dan harganya lunas dibayar.
Tuhan membeli kita bukan dengan emas dan perak, bukan dengan uang, tapi Tuhan membeli kita dengan darahnya yang kudus, darahnya mahal. Hari ini kita lihat di depan kita ada perjamuan kudus. Itu lambang daripada tubuh dan darah Kristus. Dia beli kita, harga kita dengan sudah lunas dibayar. Kita adalah milik Dia. Dengan kesetiaannya, dengan ketaatannya, dengan cintanya yang besar, Dia rela berkorban, bahkan memberikan dirinya mati untuk kita. Itulah kita adalah milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, maka kita tidak boleh selingkuh lagi. Amin. Tidak boleh selingkuh. Sekarang terjadi perselingkuhan di mana-mana. Kenapa? Karena memang mereka tidak mengerti bahwa mereka itu adalah milik Tuhan. Selingkuh dengan dunia ini maksudnya, pengertian selingkuh bukan ini perempuan pergi selingkuh dengan ini laki-laki lain, laki-laki lain pergi selingkuh dengan perempuan lain, bukan. Tapi selingkuh dengan dunia ini. Dunia ini menggoda. Ini kita lihat sini. Ini Saul mati karena dia selingkuh. Amin. Lihat ini. Kita baca lagi ayat yang 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Itulah selingkuh. Lu minta petunjuk sama Tuhan. Kalau sampai di situ lu tidak tanya lagi orang lain. Lu punya istri ada di situ, kenapa lu tanya orang lain? Selingkuh ke tidak? Selingkuh. Tanya sama Tuhan. Karena Tuhanlah bertanggung jawab atas kita. Karena kita ini milik Tuhan. Kita kepunyaan Tuhan. Kita bertanya sama Tuhan. Akibat inilah Saul mati dibunuh Tuhan karena dia selingkuh. Dia tinggalkan Tuhan, ya. Dia tinggalkan Tuhan. Dia tidak meminta petunjuk Tuhan, tapi meminta petunjuk arwah-arwah. Selingkuh. Coba kita lihat dulu. Di 1 Tawarik pasal 5 ayat yang 25. Mati karena berubah setia terhadap Tuhan Allah yang hidup dan berzina dengan Allah lain. Kita lihat 1, 2, 3. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzina dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka. Inilah selingkuh. Berzina dengan kekuatan dunia ini. Berzina dengan dunia ini. Selingkuh dengan dunia ini. Tuhan bunuh. Tuhan mau ketika kita sudah dibeli oleh Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, bertanya sama Tuhan, Tuhan yang jawab kita, amin. Harus sama seperti Raja Daud. Raja Daud selalu bertahan sama Tuhan. Kemenangan demi kemenangan ini alami oleh Raja Daud karena dia tidak pernah selingkuh dengan dunia ini atau bertahan sama arwah-arwah. Tapi dia bertahan sama Tuhan. Tuhan suruh dia maju ke tidak? Ini bagaimana maju tidak? Kalau Tuhan bilang jangan. Kalau Tuhan bilang maju berarti Tuhan yang duluan berperang menggantikan mereka. Karena Tuhan adalah sumber harapan mereka. Kenapa kita perlu bertahan sama Tuhan? Kenapa kita perlu minta petunjuk sama Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Karena kita adalah milik Tuhan, milik Bapa di sorga, kepunyaannya. Kita tanya sama Dia, Dia pasti menjawab kita. Amin. Kenapa kita perlu bertahan sama Tuhan? Karena Tuhan yang menciptakan hidup kita, bukan arwah yang menciptakan kita, bukan batu kayu yang menciptakan kita, bukan berhala yang menciptakan kita. Sehingga kita pergi bertanya sama berhala, tapi kita bertanya sama Tuhan. Inilah akibatnya Saul mati dibunuh Tuhan karena dia selingkuh dengan kekuatan dunia ini daripada dia setia sama Tuhan. Dia mulai berubah setia sama Tuhan.
Ya. Di 1 Samuel pasal 13 dan 13, orang yang tidak berpegang pada firman Tuhan adalah orang bodoh. Amin. Orang bodoh. Bilang orang yang tidak berpegang pada firman Tuhan adalah orang bodoh. Iya. Berpegang pada firman. Amin. Di luar firman itu orang bodoh. Lebih banyak dengar cerita orang, dengar dongeng orang daripada dengar firman Tuhan. Jadi orang yang suka mendengar, ya, mendengar cerita orang itu adalah orang bodoh. Orang yang tidak dengar firman Tuhan itu orang bodoh. Kita lihat 1 Samuel pasal 13 dan 13. 1 Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengukuhkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Bodoh. Tidak dengar firman Tuhan, bodoh. Dan orang yang tidak mendengar firman Tuhan akan melakukan kesalahan. Kejahatan terjadi karena tidak mendengar perintah Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan. Daud menyadari itu. Dia butuh Tuhan. Dia bertanya sama Tuhan supaya dia tidak salah untuk melakukan. Ya. Makanya Daud itu punya kerajaan semakin kokoh dan Tuhan membuat bangsa-bangsa takut dengan Daud. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Karena dia selalu bertanya sama Tuhan. Karena dia selalu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa kita perlu setia sama Tuhan? Kenapa kita perlu mendengarkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu sumber segala kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan itu memberi kehidupan bagi orang-orang percaya. Ini hati-hati. Nah, hanya firman Tuhan menjamin kehidupan kita. Di luar itu adalah kebodohan. Di luar firman Tuhan adalah kebodohan. Hanya firman Tuhan yang memberikan jaminan kehidupan bagi kita. Jangan mencari arwah-arwah, roh-roh peramal, tetapi carilah Tuhan. Amin. Oh, ini ada masalah ini. Bagaimana? Mau mencari orang pintar dulu, cari peramal dulu, cari roh-roh dulu, roh-roh dunia dulu. Jangan. Ya, Tuhan bilang jangan, tidak boleh. Ya, sebagai anak Tuhan kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, bertanya sama Tuhan. Kita baca di Imamat 19 ayat 31. Imamat 19 ayat yang ke-31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Cari Tuhan. Jangan cari-cari seperti itu. Itu adalah orang yang sudah mulai selingkuh. Dan orang yang mencari-cari seperti ini meninggalkan Tuhan akan mati. Ya, akan mati. Kita perlu belajar banyak firman Tuhan supaya kita melakukan dengan baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus mendengarkan firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang memberikan kehidupan dan keselamatan. Amin. Hanya firman Tuhan. Di luar daripada itu adalah kematian. Di luar firman Tuhan adalah kematian terjadi. Kita perlu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Coba kita baca dulu Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 sampai ayat ke-4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Mereka melalui Tuhan Yesus. Hanya melalui Yesus, saudaraku. Hanya melalui Dia, hanya melalui firman-Nya membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Ini perlu kita belajar lebih baik, saudaraku. Ada satu kesaksian begini. Ada seorang kaum muda, ya, kaum muda remaja, ya. Dia masih muda, dia setia sekali saat di gereja, dia melayani Tuhan luar biasa, dia taat, ya,
Dia sangat setia dengan Tuhan, melayani Tuhan luar biasa di gereja. Dia selalu berjuang, dia tinggalkan semua kesibukan, dia datang ke gereja, melayani Tuhan, sangat setia. Apa yang terjadi saudara yang kasih Tuhan? Satu ketika seorang gadis remaja ini yang sangat setia ini, dia berkenal dengan seorang laki-laki, berpacaran dengan seorang laki-laki. Lalu kemudian hubungan mereka berjalan, akhirnya mereka menikah. Karena katanya perempuan harus ikut laki-laki. Katanya, sekarang tuh katanya ini berjalan terus ini sampai hari ini, betul tidak Pak Meti? Katanya karena dia perempuan, dia harus ikut laki-laki. Ikutlah dia laki-laki. Laki-laki ini tidak setia sama Tuhan. Laki-laki ini hidupnya dia memang dia apa? Kepercayaannya lain. Tapi karena adatnya harus perempuan ini ikut laki-laki, maka dia pergi menikah di tempat lain. Dan perempuannya akhirnya dia tidak setia lagi. Karena dia sudah masuk ikut dia punya suami. Sudah tahu. Suaminya itu adalah seorang pengusaha. Mungkin tergiur juga dengan dia punya pengusaha itu. Mereka berjalan selama kelamaan. Selama 15 tahun mereka sudah kaya. Rumah mereka 2 lantai. Ya, rumah mereka 2 lantai. Mereka punya seorang anak perempuan. Ya, anak perempuan itu sudah SMP. Anak 1 saja. Lalu suatu ketika tiba-tiba anak perempuan ini bisu, tidak bisa bicara, tidak bisa omong. Akhirnya guru suruh mengantar pulang ke rumahnya, rumah orang tuanya. Dipulangkan. Sampai di rumah, guru menceritakan bahwa anak ini bisu, tidak bisa omong lagi. Jadi sudah semuanya mereka tinggal di rumah. Dan kedua orang tuanya karena mereka ini sudah kaya, rumahnya juga sudah 2 lantai. Mereka mulai cari orang pintar. Mungkin mereka cari orang paranormal. Mereka cari orang-orang yang pintar untuk bisa mengobati anak ini. Mungkin juga mereka pergi di kuburan untuk cari arwah-arwah juga mereka. Seperti firman Tuhan ini. Apa yang terjadi? Mereka mencari sampai terakhir mereka punya kekayaan yang mereka kumpul selama 15 tahun, semuanya ludes habis. Semuanya sudah habis. Kekayaan mereka sudah tidak lagi, tinggal rumah saja. Sekarang mau kemana? Sementara anak ini semakin menjadi-jadi. Kebetulan rumah-rumah mereka itu di pinggir jalan, di kota. Orang punya motor-motor yang parkir di depan jalan, di pinggir jalan, dia angkat 1 tangan saja, itu nona itu. Dia angkat dengan 1 tangan. Semakin mereka mencari orang-orang pintar untuk sembuhkan ini anak, semakin jadi-jadi ini anak. Orang punya mobil tronton diparkir di depan jalan, semuanya didorong dengan 1 tangan saja. Lalu kemudian anak kita masuk dalam rumah. Pada waktu anak ini mau naik ke lantai 2, anak ini tidak naik tangga. Dia langsung dengan di belakang tempel di ini, dinding tembok, dia langsung naik ke atas. Terbang begitu. Semakin menjadi-jadi, semakin menjadi-jadi. Orang tuanya sudah putus asa, mau cari kemana lagi. Sementara harta benda tidak ada lagi. Keuangan mereka untuk mencari orang semuanya sudah bayar, orang semua sudah habis semua. Apa yang terjadi saudara dikasih Tuhan? Suatu ketika ibu ini bertemu dengan seorang teman. Teman itu adalah teman kaum muda sama-sama dulu. Teman sepelayanan mereka. Lalu ibu ini menceritakan. Mungkin selama mereka tidak bertemu, mereka kangen. Lalu mulai dia curhat. Saya kena masalah seperti ini. Begini. Lalu teman itu menyarankan. Kalau boleh panggillah pendeta datang berdoa. Sekarang ini ibu pulang, dia mulai berpikir, panggil pendeta bagaimana? Apakah dia pun suami terima tidak? Diberitahukan masalah itu kepada suaminya. Mereka mulai pikir-pikir, mau tidak panggil pendeta datang berdoa?
Mau ikut jalan mana lagi? Semua tidak ada jalan lagi. Harta kita tidak ada lagi. Semua apa yang kita usahakan tidak bisa lagi. Akhirnya mereka pikir siap terima. Mereka datang ke gereja, minta pendeta dengan tua-tua gereja untuk datang ke rumah untuk doakan itu anak. Akhirnya mereka datang doakan. Kau mau tidak terima tidak bisa. Kau mau menjadi orang garis keras tidak bisa. Karena sekarang masalah. Apa yang terjadi mereka doakan. Doakan satu kali belum, doakan yang kedua kali belum, doakan ketiga kali belum. 1 minggu kemudian, setelah pendeta dengan majelis gereja mereka doakan, mereka pulang. Anak itu ada di lantai 2. Sementara dia punya orang tua ada di lantai 1. Mungkin mereka sementara berpikir bagaimana caranya lagi. Begitu tiba-tiba mereka duduk tiba-tiba anak itu dari lantai 2. Dia turun dari lantai 2 dari tangga, dia bilang, "Bapak, Mama." Langsung dia punya orang tua kaget. "Aduh anak, kau sudah sembuh. Kau sudah bisa bicara lagi. Kau sudah normal kembali." Anak ini bingung, memang ada apa? Anak itu belum mengerti, anak belum tahu apa memang terjadi apa dalam hidup saya. Kok orang bilang kau sudah sembuh? Memang saya ada apa? Baru dibawa dia ke sekolah. Sampai di sekolah semua teman-teman guru-guru kaget. "Kau sudah sembuh kah?" Anak ini saya makin bingung. Memang saya ada apa-apa. Anak itu tidak sadar. Jadi pada waktu anak itu bisu dia sendiri tidak sadar. Dia sendiri tidak sadar. Apa yang terjadi? Rencana Tuhan supaya mereka kembali kepada Tuhan. Amin. Itu rencana Tuhan. Supaya kau yang dulu setia sama Tuhan kembali setia sama Tuhan, menyerahkan diri pada Tuhan. Bahanya Tuhanlah sumber segala kehidupan. Amin. Akhirnya suaminya dengan istrinya, suami mengajak istrinya untuk pergi ke gereja. Mereka minta supaya diterima sebagai anggota gereja. Suaminya jadi orang percaya. Mereka melambai Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan. Hari ini firman Tuhan ingat kita. Jangan sampai kita berubah setia. Amin. Jangan pernah berubah setia, karena Tuhan mencatat hidup kita. Tuhan sudah taruh api Roh Kudusnya dalam hidup kita. Amin. Api pelayanan dalam hidup kita. Jangan sampai kita menyimpang daripada Tuhan. Kita tinggalkan Tuhan. Tuhan mencatat hidup kita. Sungguh-sungguh Tuhan. Apa yang saya rasakan sendiri pribadi saya. Ketika saya mengenal Tuhan, saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apa masalah, apa persoalan, saya mau ada dalam Tuhan. Jadi masalah Tuhan mengukur kita bukan karena ini karena laki-laki ini jadi kita ikut laki-laki. Tidak. Sekarang ukuran kebenaran. Amin. Kebenaran yang harus menjadi ukuran. Kebenaran yang harus menjadi persoalan. Kebenaran yang harus kita perlu pegang. Kalau tidak ini kita firman Tuhan apa? Akan mati. Saul sudah mulai menyimpang daripada kebenaran. Saul mulai meninggalkan Tuhan. Padahal dulu dia adalah seorang pemuji Tuhan, penyembah Tuhan. Dia dulu orang yang mengenal Tuhan, orang yang sungguh dengan Tuhan. Tapi ketika dia mulai menanjak naik, dia lupakan Tuhan. Dia mulai terpengaruh dengan dunia ini. Dia sudah mulai menselingkuh dengan dunia ini. Dia tinggalkan dunia ini. Tuhan bilang apa? Tuhan membunuh Saul karena ketidaksetiaan pada Tuhan. Ya, tidak setia sama Tuhan, tidak mau datang sama Tuhan. Ya, tidak mau datang pada Tuhan. Setia mendengarkan firman Tuhan. Ada kehidupan yang dijamin Tuhan. Amin. Ada kehidupan yang dijamin Tuhan. Yang pertama, setia mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, setia berpegang pada firman Tuhan. Yang ketiga, setia melakukan firman Tuhan. Yang keempat, setia beribadah kepada Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Setia melayani Tuhan. Yang kelima, yang keenam, setia mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Seperti hari ini. Mungkin kita ada punya kesibukan, tapi setia sama Tuhan. Karena kesetiaan itu menyangkut jaminan Tuhan. Kesetiaan terhadap Tuhan itu menyangkut kehidupan. Amin. Kita butuh firman Tuhan.
Hari ini jemaat Tuhan sedang berhadapan dengan Tuhan, amin. Bukan berhadapan dengan saya, tapi berhadapan dengan Tuhan. Kenapa? Karena pada mulanya adalah firman. Jadi kita hari ini Tuhan sedang berbicara dengan kita melalui firman-Nya. Ketika kita mendengar firman Tuhan, itulah Tuhan sedang berbicara sama kita. Ya, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi berarti hari ini kita sedang berhadapan dengan Tuhan Allah melalui firman-Nya. Karena firman ini memberikan kuasa, yaitu kehidupan dan keselamatan bagi orang percaya. Amin. Katakan hari ini saya mau hidup di dalam Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya mau mendengarkan suara Tuhan. Saya mau bertemu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya hari ini saya dipulihkan kembali. Saya dikuatkan kembali. Saya dimampukan kembali. Saya dibentuk kembali melalui firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan itu maha mengetahui hidup kita. Masa depanmu, kehidupanmu, kebutuhanmu, persoalanmu, Tuhan tahu semuanya. Amin. Tuhan tahu semuanya. Tuhan Bapa yang kita sembah itu adalah Allah yang maha mengetahui. Terbukti Tuhan kasih makan 5.000 orang. Murid-murid bilang apa? Guru, suruh mereka pulang karena hari sudah sore. Suruh mereka pergi ke desa-desa, kampung-kampung. Mereka cari roti supaya mereka makan. Tuhan bilang apa? Kamu harus memberi mereka makan. Artinya bahwa di sini Tuhan peduli sama orang-orang yang percaya sama Tuhan. Tuhan peduli sama orang-orang percaya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang butuh firman Tuhan, orang yang melayani Tuhan, Tuhan akan berikan semua apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Aku tidak mau mereka mengikuti aku sudah 3 hari. Aku tidak mau mereka pulang semaput di jalan, pincang di jalan. Itulah Allah kita mengerti dengan kehidupan kita. Kenapa Allah mengerti dengan hidup kita? Kenapa Allah peduli dengan hidup kita? Karena kita adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Ya, kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan, yang Tuhan akan terus bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau kita tetap setia dengan Tuhan, ingat baik, segala kuasa, kemampuan, kekuatan, umur panjang, kekayaan, kehormatan, kemudian dicurahkan atas kita. Amin. Amin. Kita sungguh dengan Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya. Lebih dekat dengan Tuhan, lebih akrab dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan, lebih dalam di dalam Tuhan. Mulai membangun keintiman kita dengan Tuhan, ya. Sama seperti orang berpacaran intim, suami istri intim, ya. Persahabatan intim, kita perlu intim, saudaraku, ya. Kita mau lebih dalam Tuhan. Kita perlu pegang firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya dengan demikian kita akan memperoleh janji Tuhan itu keselamatan. Tuhan berkati kita. Amin firman Tuhan.